Niska. Hah? Ini harus dibaca nih. 4 drum breaks, 20 samples. Atau 4 drum break, 20 sampel. Ya. Niska, ini lagunya tentang apa sih men? Gue nggak ngerti. Ini maksudnya apa? Mostly lagunya tentang aktivitas gue setiap hari. Oke. Waktu kemarin gue masih ngantor yang 9 to 5 yang tau lah kayak gitu, yang baju rapi ini. Dan ini kebetulan Obet ngasih beat ini, gue suruh ngerjain lagu ini pas banget bertepatan dengan kegiatan gue yang itu. Kegiatan gue ngantor, gue pusing-pusing yang ngejar target, bla 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 bla. Dan ya semua yang gue alami hari itu, jujur aja gue keluarin lewat lagu ini gitu. Gitu. Dan kenapa judulnya 4 drum breaks 20 samples, karena di situ Obet bikin ada 4 drum breaks dan 20 samples. Jadi ya di situ ada 420 bla 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 bla. Oke, jadi ibaratnya ini lagu ini ada 4 drum break, ada 20 sampel di dalamnya gitu ya. Benar banget. Oke, kalau untuk lagu ini sendiri, apa sih message yang benar-benar lo pengen kasih ke listener lo? Gue pengen ngasih message kalau misalkan gue tinggal di kota yang majemuk banget, yang plural banget, dimana ada orang yang miskin banget, dan harus survive gila-gilaan, dan ada orang yang kaya banget yang sampai dia tuh buang duit berapa ratus juta yang nggak mikir gitu. Iya banget sih. Dan itu gue alamin tiap hari gitu, dari macet-macetan naik motor di Kalimalang sampai gue ketemu bos gue yang kayaknya kayak nggak jelas gitu. Jadi ibaratnya gue satu hari gue bisa ketemu orang di dasar jurang sampai gue ketemu orang lagi naik di awan gitu. Bener. Ceritain aja di situ. Semoga bos lo nggak dengerin terus. Nggak, makanya gue udah cabut juga dari. Oh ya, udah aman. Alhamdulillah. Wah, kalau misalnya kita ngomongin secara album nih, sebenarnya rilisnya kemarin tuh gimana sih? Album Ronde 1 ini rilisnya itu kita bikin sekalian buat sama launching albumnya 22 Februari kemarin. Oh, 22 Februari Ya, kemarin ya. di My Train Cafe Lounge di Pulau Mas gitu. Oh, gitu. Jadi di hari itu ya udah kita launching album dan sekalian kita rilis juga. Jadi sekalian jual juga di tempat itu. Jadi gitu, orang ya. ada banyak orang yang datang yang sekalian beli album gitu. Dan juga kita nggak cuma jual ronde 1 aja, tapi ada CD teman-teman lain juga dari Bandung, ya gitu. kayak dari Bandung, Biji. Oh, dan itu juga ibaratnya kayak kalian itu sebagai Zero One membuat apa ya, bukan cuma kompilasi launching doang, tapi kayak memberikan tempat juga ya untuk mereka berkarya dan ngasih juga gitu ya. Jadi kalau pas launching kemarin sih sebenarnya kita udah announce gitu. Jadi kalau ada teman-teman rapper yang mau titip jual CD-nya atau T-shirtnya, silahkan gitu, kita terbuka semua. Gitu Dan kebetulan pas launching juga banyak yang naruh CD dan taruh T-shirtnya juga. Ya udah, jadi ya udah silahkan sekalian dagang. By the way nih, backsound-nya kayak mau perang nih. Ini Tapi kalau misalnya distribusinya kayak gimana? Taruh di toko CD atau mungkin dijual di KFC? Gitu aja. Kan kita jual Sabana. Kalau distribusi Mas Mono. Sebenarnya kita nggak naruh di toko CD gitu kan. Oh gitu ya. Karena orang pergi ke toko CD tuh udah kayak ngeliat orang pergi ke museum jalan. Betul juga. Jadi kita jualnya secara online atau pada saat ada event kita langsung jual di situ. Yes. Sebenarnya sih ada tujuan juga kenapa kita jual langsung pada saat event. Jadi misalnya ada kayak kemarin ada minggu lalu ada event hip hop di Depok, kita juga jual di situ. Dan ada beberapa anak-anak hip hop Depok yang beli. Jadi pada saat kita transaksi album itu kita jadi tahu ini orang yang beli album kita. Kita juga share, mereka juga nanya kenapa liriknya ada metaforanya, ada subliminalnya, ada wordplaynya. Dan kita juga di situ sekalian diskusi juga soal lirik gitu. Jadi nggak cuma sekedar lo beli CD gue dong, beli terus udah selesai. Tapi ada intensitas yang lain gitu selain cuma transaksi pembelian doang. Dan emang bener sih kalau misalnya dipikirin album ini memang kalau menurut gue sih lo tuh kayak menaikkan standar dari album hip hop. Kalau menurut gue, karena secara lirik ya, ini ngomongin liriknya aja bahwa ini emang lumayan sadis, gitu kan, lumayan sadis. Sengaja sih. Dan itu sengaja. Gimana nih kalau misalnya dari Zero One itu?
Ya emang tujuannya itu sih. Tujuan awalnya kita bikin album ini karena udah selama 8 tahun kita mematangkan diri kita. Kita matangin diri kita. Kita matangin diri kita di Kuali, terus kita mikir, oke, kayaknya nih saatnya kita udah merasa pantas, kita udah merasa cukup lah buat ngeluarin sesuatu. Ya kan? Dan kita nggak mau kita ngeluarin album yang cuman kayak oh ini album gua nih bla 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 yang sekedar album gitu. Alangkah sadarnya. Nah, biasa aja gitu. Biasa aja. Nah, dan ini kita udah merasa setelah 8 tahun kayaknya kita udah merasa pantas dan udah merasa cukup ada pengalaman buat ngeluarin album gitu, dan jadilah ini gitu. Ronde 1. Satu lagi kalau bisa gue tambahin, kompilasi Ronde 1 ini kayak kita naikin lagi nih album-album hip hop yang di dalamnya itu ada lirik. Iya. Jadi kayak zaman dulu Pesta Rap 1 2 3 dan tahun 2000-an itu kan album-album hip hop ada liriknya. Terus setelah itu kan udah mulai nggak ada tuh lirik-lirik di dalam album. Ya udah. Sekarang kalau misalnya kita buka ini semuanya lirik gitu ya. Iya, bisa. Jadi di album situ udah ada liriknya juga. Jadi kenapa kita masukin liriknya, jadi orang-orang biar bisa baca liriknya juga, jadi tahu nih maksudnya apa sih, nih metafora ini maksudnya apa sih, wordnya ini gitu. Ibaratnya kita juga pengen ngebuat mereka pinter lah gitu ya. Pendengar yang cerdas gitu ya.